Dunia akan terasa lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah. Aku pernah menjalin hubungan dengan seorang tentara. Aku senang kami bisa sering bertemu karena ia memiliki jam kerja yang pasti. Pada awal hubungan kami, aku selalu merasa rindu padanya sehingga aku bahkan membuat janji untuk bertemu dengannya pada malam hari kerja. Tetapi semakin lama ia semakin sering membatalkan janji. Alasannya selalu sama, ada perintah dari atasan yang harus dilaksanakannya. Karena tidak mengerti, aku pun sering bertanya, memangnya kau harus melakukannya di luar jam kerja? Kenapa cara kerjamu begitu tidak efisien? Katanya, pertanyaan seperti itu tidak diajukan dalam dunia militer. Ada 3 hal dalam dunia militer dan tidak berbeda dengan dunia di luar sana. Rasionalitas, keefektifan, dan hak asasi manusia. Pada bulan Agustus 2017, Military Manpower Administration membangkitkan amarah masyarakat. Seorang kapten dan istrinya melakukan tindak kekejaman yang membuat seorang prajurit bermaksud bunuh diri. Para prajurit diharuskan mengenakan gelang elektronik selama 24 jam sehari sehingga mereka bahkan tidak punya waktu luang setelah jam kerja. Jika ada prajurit yang tidak menuruti perintah, ia diancam akan dikurung, atau wajahnya akan dilempari. Buah busuk dan gorengan panas, seorang mantan anggota militer pernah berkata dalam suatu wawancara, yang paling berat adalah ketika para prajurit diperlakukan seperti budak, ketika artikel itu diterbitkan. Berbagai pengakuan serupa pun bermunculan. Seorang lulusan universitas ternama diminta menjadi guru les privat anak-anak seorang jenderal, disuruh mengurus kebun, dan sering dimaki-maki. Ini adalah perbudakan di zaman modern. Menurut peraturan militer, para prajurit diwajibkan melakukan tugas-tugas resmi seperti mengurus fasilitas kerja, melakukan kontak dengan pos kendali, dan menyiapkan makanan di bawah persetujuan komandan yang bertugas. Ini jelas sekali adalah pelanggaran hukum. Aku ingin menyediakan konten yang berhubungan dengan media tempatku bekerja, jadi aku memilih para mahasiswa yang baru selesai mengikuti wajib militer. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalian pernah mengalami penyalahgunaan kekuasaan selama wajib militer? Kupikir aku akan segera mendapatkan keseluruhan ceritanya, tetapi pada awalnya semua orang berkata kurang lebih seperti ini, penyalahgunaan kekuasaan? Sepertinya tidak. Atau, tidak ada perbuatan yang bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Ketika aku kembali bertanya apakah mereka pernah diperlakukan seperti budak, mereka berpikir sejenak sebelum menjawab, kalau dipikir-pikir. Pernah. Tetapi aku tidak menganggap hal itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan, karena hal itu sudah umum dalam dunia militer. Tapi kalau dipikir-pikir, kurasa itu memang bisa disebut penyalahgunaan kekuasaan. Komentar-komentar yang menyertai artikel tentang prajurit budak itu sebagian besar berbunyi, aku juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan lebih parah lagi, masalah itu selalu ada, tetapi masalah itu tidak pernah dianggap sebagai masalah. Aku melihat ada harapan bagi dunia untuk melangkah maju terkait kasus perbudakan ini. Disiplin militer tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dan para prajurit memiliki hak asasi manusia serta harus dihargai. Tetapi hal ini diabaikan karena ada anggapan bahwa dunia militer memang seperti itu. Tetapi itu omong kosong. Jika ada seseorang yang membantah bahwa hal itu tidak benar, dunia perlahan-lahan bisa melangkah maju. Berhentilah mengatakan kata-kata seperti, semua orang juga mengalami hal yang sama. Atau, tidak ada yang salah dengan semua itu. Dunia benar-benar akan membaik apabila kita tidak menutup mata terhadap praktik-praktik yang tidak pantas. Pada bulan Oktober 2017, Kementerian Pertahanan Nasional menghapus ketentuan tentang penempatan prajurit di kediaman pribadi. 60 tahun sudah berlalu sejak sistem itu diciptakan.